Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya masih dalam pelajaran akuntansi ya. Nah, kemarin kita sudah pada pertemuan minggu yang terdahulu kita sudah membahas laporan laba rugi dan laporan perubahan modal atau ekuitas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang neraca ya. Nah, apa itu neraca? Nah, neraca adalah gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan dapat diketahui melalui neraca. Nah, neraca terdiri dari atas akun harta, aset, utang, liabilitas, dan modal atau ekuitas. Neraca dapat disusun dalam bentuk stapel dan dalam bentuk skontrol. Nah, ini adalah contoh neraca dalam bentuk skontrol. Artinya dia terbagi dua. Nah, kalau dalam bentuk stapel dia hanya menurun ke bawah. Intinya, dalam neraca, harta harus sama dengan utang dan modal. Nanti nilai harta di sini juga harus sama dengan nilai harta, nilai utang dan modal. Ya, ini contohnya. Ini contoh dalam bentuk skontrol. Nah, ini kita masih melanjutkan bengkel mobil sempurna. Kita masuk ke neraca ya, kita masih melanjutkan, jadi masih saling berhubungan ya antara laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca ini masih saling berhubungan satu sama lain. Nah, di sini kita akan diketahui masih dari kertas kerja. Nah, kita bahas dulu harta. Harta terdiri dari harta lancar dan harta tidak lancar atau harta tetap. Nah, harta lancar terdiri dari, kalau harta lancar ini biasanya yang bergerak ya, artinya dia berubah-berubah terus dalam sebulan itu dia bisa berubah. Nah, harta lancar terdiri dari kas, piutang usaha. Kas adalah 35.125.000, piutang usaha 58 juta, kemudian sewa dibayar di muka 16 juta, sampai dengan perlengkapan kantor, perlengkapan bengkel sebesar 13 juta. Jadi total harta lancar adalah sebesar 128.625.000. Nah, selanjutnya harta tidak lancar terdiri dari gedung sebesar 300 juta. Ini masih kita lihat di kertas kerja ya. Nah, kemudian akumulasi penyusutan gedung 75 juta. 300 juta dikurang gedung 300 juta dikurang akumulasi penyusutan gedung 75 juta, jadi dapatnya adalah 225 juta. Ini dikurang ya. Nah, selanjutnya kasih kurang. Selanjutnya adalah peralatan bengkel. Nah, peralatan bengkel sebesar 200 juta dikurang dengan akumulasi peralatan bengkel sebesar 60 juta. Dapatnya adalah 140 juta. Jadi 225 juta gedung ditambah dengan peralatan bengkel 140 juta ya. Total harta tetap adalah 365 juta ya. Total harta tetap adalah 365 juta. Jadi total harta atau jumlah harta secara keseluruhan adalah harta lancar ditambah harta tetap, dapatnya adalah 493.625.000 rupiah. Paham ya? Bisa membedakan harta lancar dan harta tidak lancar. Nah, selanjutnya di sini utang dan modal. Utang juga terbagi dua, ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Nah, utang jangka pendek adalah utang usaha 25.265.000, utang air listrik telepon, utang gaji, utang lembur, utang bunga, dan lain sebagainya ya. Nah, total utang lancar adalah sebesar
ini ditambahkan 43.615.000. Nah, utang jangka panjang adalah utang bank. Utang bank sebesar 100 juta. Jadi total utang adalah 43.615.000 ditambah dengan utang bank 100 juta. Total utang adalah 143.615.000. Nah, selanjutnya modal Andrew. Modal Andrew ini dilihat dari laporan perubahan modal. Lihat modal akhirnya ya. Lihat modal akhir. Jadi modal Andrew adalah sebesar 350.010.000. Lihat di laporan perubahan modal ya. Atau laporan perubahan ekuitas. Jadi utang sebesar 143.615.000 ditambah modal Andrew sebesar 350.010.000. Jadi totalnya adalah 493.625.000. Sama kan totalnya kan? Nah, kalian belum bisa mengerjakan neraca ini kalau laporan laba rugi dan laporan perubahan modal belum kalian kerjakan. Ya. Jadi harus saling berurutan dulu. Kita hitung dulu laporan laba rugi, baru laporan perubahan modal, baru kalian bisa menghitung neraca ini. Paham ya? Jadi totalnya harus sama antara harta dan utang dan modal. Ya, utang plus modal harus sama totalnya dengan harta. Paham ya? Yang kurang paham silakan tanyakan. Nah, selanjutnya ya. Nah, ini masih kembali ke sini ya. Kemarin Ibu ada sedikit perbaikan ya. Pada minggu yang lalu Ibu pada pertemuan yang lalu Ibu menjelaskan di sini ada salah tadi Ibu perbaiki sudah. Di sini Ibu tulis pertama adalah 270.120.000 ya. Sebenarnya laba bersih adalah diambil dari sini sebesar 270.150.000 ya. Makanya di sini ada perbaikan. Nah, di sini makanya totalnya modal akhir di sini diambil dari sini 350.010.000. 90.360.000 ditambah 259.660.000. Totalnya 350.010.000. Paham ya? Nah, makanya ditulis di sini adalah modal akhir 350.010.000. Paham ya semuanya ya? Nah, selanjutnya laporan arus kas. Kalau laporan arus kas ini adalah laporan keuangan perusahaan yang menyajikan arus kas masuk dan keluar dalam satu periode akuntansi. Ini hanya menghitung dalam laporan arus kas saja ya. Isi laporan terdiri dari aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Ini biasanya dibandingkan dalam 2 tahun, misalnya tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Ya. Kebetulan kita belum ada laporan untuk tahun sebelumnya, jadi laporan arus kas belum ada contohnya ya. Nah, Ibu sudahi. Sebelum Ibu sudahi mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan lewat WA. Ya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.